Keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, Jumat 10 September 2021. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, ada orang yang punya kecenderungan suka melihat dan membicarakan kesalahan atau kekurangan orang lain. Bahkan bisa sampai menghabiskan waktu berjam-jam lamanya hanya untuk menginventaris kekurangan atau kesalahan orang lain, tanpa menyadari bahwa ternyata waktu yang telah dihabiskan berlalu begitu saja tanpa arti untuk hidupnya. Tanpa kita sadari, kita pun terkadang mau dengan begitu mudah melihat kekurangan atau kesalahan orang lain, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih suci, dan dengan gampangnya menyalahkan sesama tanpa terlebih dahulu melihat keberadaan diri yang juga memiliki kekurangan dan tentunya pernah melakukan kesalahan. Dengan kata lain, kita terkadang dengan mudah menghakimi orang tanpa terlebih dahulu mengintrospeksi diri. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Perumpamaan ini berlaku bagi orang yang punya kecenderungan lebih melihat kekurangan dan kesalahan orang lain tanpa terlebih dahulu melihat seperti apa keberadaan dirinya. Bapak Ibu terkasih, pasangan suami istri telah dipertemukan dan dipersatukan oleh Tuhan, tentu dari latar belakang hidup dan karakter yang berbeda. Walau demikian, Bapak Ibu tetap memilih untuk mau hidup bersama, membangun bahtera rumah tangga. Namanya manusia, pasti ada kekurangan dan pernah melakukan kesalahan. Harapannya bahwa setiap pribadi kiranya dapat saling memahami keberadaan pasangan dan anak yang dikaruniakan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Harapannya juga
bahwa setiap pribadi yang ada dalam keluarga, khusus bagi pasangan suami istri, hendaknya dapat mengarahkan dan menuntun anggota keluarganya ke jalan yang lebih baik. Tentu, sebelum menuntun anggotanya, diri sendirilah yang harus memiliki pribadi dan cara hidup yang baik. Dengan kata lain, sebelum kita mengarahkan atau menuntun sesama, kita harus terlebih dahulu menata diri kita sehingga menjadi pribadi yang baik. Memang kita tidak bisa mengubah orang lain seperti apa yang kita harapkan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan yang tanpa banyak kata-kata pun akan dapat menginspirasi atau mendorong anggota keluarga kita untuk lebih melihat keberadaan dirinya, dan dengan demikian mau belajar dari kesalahan. Jika Tuhan berkehendak, anggota keluarga kita pun akan berubah karena melihat teladan hidup yang kita cerminkan sendiri. Keluarga Katolik yang terkasih, kita memiliki tugas mulia dari Tuhan untuk saling menuntun, paling tidak di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jangan pula kita membiasakan diri hanya melihat kesalahan dan kekurangan anggota keluarga kita, mengkritik dengan mudahnya tanpa memperhitungkan perasaan mereka, dan tanpa memberikan solusi atau jalan keluar untuk menjadi lebih baik. Sementara kita sendiri pun kurang menyadari bahwa kita juga punya kekurangan dan pernah berbuat salah. Alangkah mulianya jika kita pun berani dengan jujur untuk menyadari bahwa kita pun masih ada kekurangan, terbuka menerima bahwa kita pun pernah berbuat salah. Pada akhirnya, kita sendiri pun mau memperbaiki diri. Keluarga Katolik yang terkasih, semoga kita dapat melakukan sebuah perubahan. Tentunya kita mulai dari diri kita sendiri, dengan punya pengharapan bahwa atas perubahan yang kita lakukan dapat mendorong dan memotivasi anggota keluarga kita untuk juga mau merubah diri pada cara hidup yang lebih baik. Semoga amin.